Figur orang tua itu penting sekali, karena bagaimanapun ketika anak itu pertama lahir, jadi kalau kita berbicara secara teoritis, jadi anak baru lahir itu menurut Aristoteles seperti kertas putih. Ya, kertas putih ini ibarat kata memang anak ini tidak dalam tanda kutip tidak memiliki dosa apapun. Nah, for the first time yang mereka lihat itu adalah masyarakat terkecil itu adalah ayah dan ibu. Jamaah Kopi Darmo TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Kalau misalnya kita berbicara soal anak-anak, masih lekat sekali dengan yang namanya usia-usia sekolah, SD bahkan SMP, SMA begitu. Tapi kalau misalnya ada ruang pendidikan di mana di sana anak-anak sudah merasa tidak aman, tidak senang ada di sekolah, bahkan bullying di sekolah bisa berujung ke tragedi atau hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau misalnya begitu, lalu di manakah kita bisa menciptakan interaksi yang aman dan nyaman untuk anak? Kita akan bahas di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jamaah Kopdar. Senang sekali saya Indah Kumaidi kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita yaitu Kopi Darmo. Sore hari ini kita akan membahas menciptakan interaksi yang aman dan nyaman untuk anak. Pasti kita sebelum menjadi sedewasa ini, kita juga pernah menjadi anak-anak. Nah, yang membedakan adalah apakah kita memiliki pengalaman yang menyenangkan atau bahkan menyeramkan begitu. Apalagi ini calon orang tua atau bahkan sekarang ada ayah bunda yang sedang menonton. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan ruang aman? Apakah sekarang lingkungan sekolah itu menjamin keamanan dan kenyamanan anak-anak selama bersekolah? Di sini sudah kita hadirkan bersama dua narasumber yang wah ini sangat-sangat luar biasa sekali. Yang pertama di ujung sana sudah ada Bapak Advokat Muhammad Holik Al-Mukhlis, SHI MHCPM, selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Plato dan Advokat. Assalamualaikum Pak Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kayaknya masih cocok dipanggil Mas Al Ghazali ya. Ya, hari ini habis dari mana aja, kayaknya sibuk sekali ya kalau dilihat-lihat. Pagi tadi ada dengan Bu Wali, acara terkait dengan perlindungan anak juga Pak. Terus kemudian lanjut sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo, udah ke sini. Pindah ke sini karena nanti kita juga akan membahas ya pengalaman-pengalaman serupa apa yang terjadi di lapangan sebenarnya. Nah, di samping Indah ini ada narasumber yang ini kayaknya lebih spesial lagi gitu ya karena udah sering mampir nih ke sini, yaitu Bunda Erdewi Novita Kurniawati, SPSI MSI Psikolog, owner dari PT Rahardian Dewi Persada. Assalamualaikum Bunda Dewi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Apa kabar Mbak Indah? Oh baik. Selalu ya, saya keduluan mesti kalau sama Bunda Dewi. Oke, ini hari ini udah berapa pasien yang mampir? Hari ini tadi kita ada hipno, ada 5 orang, dan kebetulan memang 2 kasus bullying sampai tidak mau sekolah kurang lebih hampir 3 bulan. Oh, 3 seperti bulan. itu, nggih. Dan itu juga dari sekolah-sekolah negeri yang ada di Surabaya. Yang ada di Surabaya. Dan itu sekolah-sekolah favorit. Dan itu malah sekolah favorit. Betul sekali. Jadi hal-hal seperti ini yang hari ini kebetulan bahkan sampai ada yang pengen keluar dari sekolah. Seperti itu. Wah, itu ya. Oke, jadi kita mulai dari Pak Al terlebih dahulu. Kalau misalnya melihat pengalaman yang ada di sekolah-sekolah, terus habis itu yang harusnya sekolah itu bisa menjadi ruang aman, ruang yang menyenangkan untuk belajar, tapi kenyataannya malah berbanding terbalik. Mungkin ada pengalaman yang bisa kita bagikan kepada pemirsa sore hari ini, Pak Al? Iya, ini termasuk curhat juga boleh Mbak ya? Iya boleh. Karena kami di Lembaga Bantuan Hukum Plato memang menangani anak dan perempuan korban penyalahgunaan narkotika. Dan ini juga di Surabaya kemarin, tempo hari kita lagi nangani viral juga kasusnya. Salah satu siswa di Surabaya, di SMP, dia mengalami perundungan. Tapi dia juga sebagai pelaku juga sebenarnya. Yang di salah satu kolam renang pas waktu dia olahraga, kemudian celananya diperorot dan kemudian kelaminnya diremas-remas. Terus kemudian anak ini melaporkan sampai ke DPRD Surabaya, Dinas Pendidikan, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM sampai ke Polda. Dan terakhirnya dia laporan di unit PPA KP3 Tanjung Merah. Nah, pas waktu
kita melakukan pendampingan kepada ABA, anak yang berhadapan dengan hukum, dalam artian ini pelaku, Pak. Dengan arah itu memang kita fokusnya kepada perlindungan hak-hak anak. Dalam KHA, konvensi hak anak, baik anak sebagai korban maupun pelaku tetap harus mendapatkan perlindungan khusus. Nah, kita ajuinlah proses mediasi. Nah, ternyata dalam proses mediasi itu anak-anak yang kami dampingi, yang anaknya tukang becak, kuli bangunan, ada empat anak itu dimintai oleh korban itu 2 miliar. Padahal secara fakta itu tidak sesuai dengan yang ramai-ramai diperbincangkan di dalam media, gitu. Nah, dengan posisinya dimintai 2 miliar, apakah itu menjadi pertanggungjawabkan? Ini yang sulit. Karena kalau anak itu disebut belum cakap hukum, sehingga dia belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan termasuk juga tidak bisa mengembalikan uang yang senilai itu. Betul. Dan prosesnya juga salah. Mestinya di dalam pengajuan 2 miliar itu, appraisalnya harus melalui visum et psikiatrikum juga, melalui visum et repertum, kerugian materialnya itu berapa, sehingga nilainya itu nanti harus diappraisal oleh LPKS, Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Nah, ini yang sekarang masih menjadi penanganan perkara di kami. Ini cukup rumit sekali. Itu sudah berapa lama ini? Hampir 2024 akhir, sekitar November sampai sekarang, setahun ini masih belum selesai. Masih belum selesai ya, ternyata itu proses yang rumit sekali. Nanti kita akan tanyakan lebih lanjut bagaimana kelanjutannya. Tapi sebelum itu kita boleh bertanya juga kepada Bunda Dewi, kalau misalnya menciptakan interaksi yang aman dan nyaman untuk anak, sebenarnya apakah ada indikator kalau kita menyebutkan, wah ini ruang aman, ini ruang nyaman untuk anak? Apakah ada indikator tertentu seperti itu, Bunda Dewi? Indikator untuk kita interaksi dengan anak ya, terutama untuk nyaman. Nah, kategori anak itu di umur berapa? Seperti itu. Jadi anak itu kalau sesuai dengan usia anak interaktif itu mulai dari 12 sampai dengan 15 tahun. Nah, itu usia dewasa awal. Masih usia-usia remaja. Nah, di situ memang usia-usia rawan. Seperti itu. Jadi kalau kita mau menciptakan interaksi yang memang sangat nyaman untuk anak, satu, anak itu diberikan kebebasan, dalam tanda kutip kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk pengambilan keputusan. Nah, yang terlebih utama lagi adalah ketika anak ini sebenarnya harus dilihat seperti apa pola asuh di dalam keluarga. Begitu, Mbak Indah. Karena apa? Karena memang nyaman dan tidak itu harus dimulai dari internal terlebih dahulu. Kalau internal itu secara rumah ini pondasinya betul-betul mereka nyaman, kemudian dengan orang tua yang memang mereka welcome, ada komunikasi efektif yang baik, ada me time yang baik dengan keluarga, insya Allah anak itu pun juga akan tumbuh di luar pun juga dengan rasa nyaman. Setidaknya anak diberikan pendidikan dewasa. Nah, kebanyakan sekarang ini orang tua terlalu overprotective. Sehingga apa-apa dilarang ya, Bunda? Apa-apa dilarang, apa-apa nggak boleh dan sebagainya. Sehingga ketika mereka di eksternal atau di luar rumah mereka merasa bahwa saya mengandalkan power dari orang tua, dan mereka tidak bisa mengendalikan diri sendiri ketika ada permasalahan-permasalahan di luar yang seharusnya mereka pun juga bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan kedewasaan mereka. Seperti itu. Jadi tetap harus dimulai dari bagaimana pola asuh dari orang tua. Betul sekali, Mbak Indah. Dan sebenarnya kata-kata mohon maaf, ketika kata-kata bullying itu yang seperti apa? Sebenarnya kalau kita berbicara bullying dari dulu sudah ada sebenarnya. Dari sejak zaman ibu dahulu juga bullying itu sudah terjadi seperti itu. Cuma kenapa akhir-akhir ini itu lebih ekstrim ya dan lebih viral gitu kan. Nah, kata-kata bullying itu berarti dilakukan harus berulang-ulang. Sebenarnya begitu. Tapi kalau hanya sekali, 2 kali itu namanya bukan bullying. Seperti itu. Dan sekarang ini yang juga saya herankan juga, kenapa hal-hal yang sebenarnya tidak penting ya ketika penanganan, karena kadang-kadang antar teman, satu kelas, atau kadang-kadang mereka guyon atau mungkin juga bercanda dan sebagainya seperti itu. Tapi kenapa kok selalu diambil sesuatu hal yang berat gitu loh, yang langsung berat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kenapa juga orang tua itu terlalu mencampuri sekali, padahal kan ranahnya berbeda gitu loh. Kalau memang orang tua itu mempercayakan anaknya di suatu sekolah, ya bagaimana penanganan dari sekolah itu dulu. Harusnya kita sebagai orang tua yang bijak itu bisa mengerti sebenarnya case-nya seperti apa.
seperti itu. Kemudian yang paling sering ini lagi, Mbak Indah, akhirnya kita itu bukan fokus kepada proses belajar mengajar. Prosesnya banyak toping-toping lain. Banyak toping-toping yang sebenarnya saya rasa nggak perlu seperti itu, Mbak Indah. Jadi ya ini yang harus kita betul-betul sosialisasikannya untuk parenting di sekolah-sekolah. Bagaimana pentingnya parenting itu di sekolah dengan berbagai macam kasus yang sekarang ini terjadi. Baik, kita masih akan bedah ya bagaimana menciptakan interaksi yang aman dan nyaman untuk anak. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, Jawa Kopdar masih kembali lagi dalam obrolan kita seputar menciptakan interaksi yang aman dan nyaman untuk anak. Tadi masih ada sedikit cerita ya pengantar dari Pak Al. Kalau misalnya kita lanjutkan, bagaimana kelanjutan dari itu tadi? Kalau misalnya dilihat untuk yang diminta pun cukup tinggi ya, 2M seperti itu. Nah, itu bagaimana kelanjutannya, Pak Al? Balik lagi Mbak ya, sebenarnya kalau pembulian itu kan kita harus lihat dulu. Ada pembulian dalam bentuk fisik, ada pembulian dalam bentuk verbal, ada dalam pembulian dalam bentuk psikis, maupun pembulian dalam bentuk cyber. Dari 4 bentuk pembulian itu nanti muncul tuh kira-kira pelanggaran pasalnya apa yang bisa masuk. Kalau yang kami tangani yang diminta 2 miliar itu kan sampai adanya pelecehan kan begitu. Kalau memang diminta untuk 2 miliar sebenarnya nggak masalah ketika memang pakai konsep LPKS tadi, Lembaga Perlindungan Saksi Korban, di mana ada hak restitusi, hak ganti rugi. Lah, ganti rugi itu kan terus kemudian kerugiannya apa yang diakibatkan. Anak dalam hal korban bullying ini memang mengalami disabilitas, tapi sudah semenjak dari SD, bukan dari pembulian itu. Nah, ini adalah fakta hukum yang nantinya akan kita sajikan di dalam persidangan. Nah, yang menjadi persoalan adalah sebenarnya itu kami mengajukan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami menjadi korban dan bagi anak yang diduga menjadi pelaku. Karena pelakunya ini sebenarnya ya sahabatnya sendiri yang peduli sama dia, yang biasanya bermain sama dia, malah dia yang laporkan. Dan termasuk sebenarnya anak yang menjadi korban ini juga melakukan pembulian terhadap si teman-temannya ini. Cuman hanya saja tidak mau separah itu laporkan, begitu. kan begitu. Sama kejadiannya sama, pukul-pukulan, ya kemudian pegang-pegangan kan begitu. Sebenarnya sama, hanya saja tidak melaporkan. Lah yang menjadi titik fokusnya adalah ketika ABH, anak yang berhadapan dengan hukum itu kan memang ada SPPA ya, Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi ada, kalau di Indonesia memang secara khusus nanti perkaranya berbeda dengan orang dewasa. Tapi kalau bisa kita ajuin itu diversi. Dengan apa? Mengembalikan proses perlindungan khusus terhadap anak. Kalau anak yang mengalami korban bullying, dia butuh dukungan secara psikologis, nah, kita rujuk ke psikolog. Ternyata dia memberikan dukungan nanti sekolahnya. Anak disabilitas sekolahnya bagaimana? Lah, kita komunikasi dengan dinas pendidikan. Lalu ternyata dia ada ketergantungan lain tuh, nanti bisa ke psikiater dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk daripada perlindungan khusus. Terus kemudian anak yang diduga menjadi sebagai pelaku, dia itu sebenarnya kata Bu Dewi tadi nggak sengaja, kadang juga main-main gitu loh. Cuman mentalnya ini yang menurut saya lemah juga posisinya anak-anak sekarang. Walaupun di sekolah, pihak sekolah ini apakah salah? Ya nggak bisa disalahkan juga. Kalau di sekolah itu ada istilahnya SRA, Sekolah Ramah Anak. Di mana sekolah ramah anak itu ya bukan hanya senyum sapa salam, tapi bagaimana ketika ada kasus bisa melakukan penanganan, pencegahan dan penanganan. Nah, jadi tugas sekolah ini juga bukan hanya kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar, tapi ketika ada penanganan seperti ini harus segera dirujuk kemana gitu, sesuai dengan kebutuhan dari si anak. Sesuai dengan kebutuhan si anak. Maka dari itu memang betul ya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Al, pendidik itu bukan hanya bertugas atau berperan dalam kegiatan belajar mengajar seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita kaitkan juga bersama dengan Bunda Dewi, bagaimana sebenarnya peran dari orang tua dan juga pendidik? Nah, seperti itu. Kira-kira bagaimana? Kalau peran orang tua, Mbak Endah, memang terkadang orang tua itu merasa bahwa anaknya ketika di rumah itu perilakunya baik-baik saja, seperti itu. Nah, tapi terkadang anak itu perilakunya berbeda ketika mereka di rumah dan mereka di sekolah, seperti itu. Jadi di rumah kelihatan dia anak mama, kemudian cool, silent, kemudian juga dia nggak neko-neko, seperti baik-baik saja gitu, so imut gitu ya. Tapi ternyata di sekolah dia membutuhkan pengakuan,
Kemudian juga ada beberapa anak yang memang mereka merasa bisa diterima, agar bisa diterima mereka melakukan ya istilahnya bolo-bolonan seperti itu. Jadi sebenarnya ya karena memang usia mereka ini kan usia childish, masih usia kekanak-kanakan yang memang kurang dewasa di dalam bertindak dan juga berpikir seperti itu, Mbak Indah. Jadi kalau kita berbicara orang tua, ya orang tua sebenarnya harus memantau bagaimana perilaku anak itu ketika di sekolah. Jadi harus membangun komunikasi yang efektif terhadap sekolah, terhadap guru, mungkin juga wali kelas setiap hari, sehingga ketika ada laporan dari sekolah, orang tua itu tidak langsung menyalahkan dalam tanda kutip sekolah seperti itu. Terkadang yang ketika terjadi sesuatu itu orang tua nggak bisa bijak. Gitu langsung ini bagaimana sekolah tanggung jawabnya seperti apa dan kadang justru tidak terima gitu, Mbak. Padahal sebenarnya hal-hal itu kalau misalkan kita mengkaji, kita menjadi orang tua yang bijak, kita tidak usah bertindak terlalu ekstrim. Kita cermati dulu anaknya seperti apa dan bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana. Itu sebenarnya untuk orang tua. Nah, kalau kita berbicara sebagai pengajar, memang pengajar pendidik itu memang tidak mudah karena pendidik itu memiliki tanggung jawab di kelas itu lebih dari 25 misalkan 30 anak dan sebagainya dengan karakter dan latar belakang yang berbeda kan begitu. Jadi memang sekarang ini fungsi di dalam pendidik itu juga menjadi rumah kedua bagi anak-anak. Bagaimana pendidik pun juga bisa menciptakan rasa aman. Mereka pun juga bisa berinteraksi dengan aman. Karena terkadang pendidik pun juga ada, mohon maaf, secara tidak sengaja like and dislike. Ketika nanti ada anak didik yang disenangi, ada yang enggak. Kemudian kadang-kadang di depan itu, kadang-kadang juga mungkin maksudnya guyon. Tapi kadang-kadang juga ada sebuah punishment terhadap anak dilakukan di depan kelas. Sehingga kan kadang munculnya bullying seperti itu. Gitu. Jadi memang peran pengajar ini harus bisa menjadi orang tua kedua setelah orang tua di rumah ketika mereka biar merasa nyaman ketika mereka belajar di sekolah. Di sekolah, namanya guru ya, diguguh dan ditiru. Ya kan? Ternyata PR-nya juga lebih besar lagi ketimbang hanya sekedar mengajar. Tapi Bunda Dewi, kalau misalnya kita melihat ruang aman bagi korban, terus bagaimana tentang pelakunya? Nah, apakah ada perbedaan antara menyikapi keduanya atau bagaimana? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara, saya kebetulan pernah menjadi psikolog di salah satu dinas di kota Surabaya, ABH, anak berhadapan dengan hukum tadi yang dikatakan oleh Pak Khalid. Jadi kalau kita berbicara masalah pelaku dan korban, nah ini indikasi pelaku yang seperti apa, korban yang seperti apa, itu harus betul-betul kita teliti seperti itu. Karena terkadang juga pelaku itu juga korban itu juga pelaku. Seperti itu. Jadi ketika kita pemulihan, karena kalau anak berhadapan dengan hukum di bawah usia 17 tahun, mereka tidak bisa mudah terjerat kasus pidana. Dan banyak juga kadang-kadang yang dititipkan seperti itu di rehabilitasi namanya, Mbak Endah. Nah, ketika rehabilitasi ini mereka pun juga diberikan beberapa kegiatan. Cuma kalau bullying ini sampai ke ranah hukum, sampai yang dikatakan tadi oleh Pak Al, ini sebenarnya sangat luar biasa. Seperti itu. Karena apa? Akhirnya justru sekolah itu bukan fokus kepada bagaimana anak-anak yang lainnya, justru malah fokus terhadap hal-hal yang sebenarnya itu tidak terlalu utama sekali. Karena perjalanan anak ini masih panjang, Mbak Indah. Betul. Begitu loh, mereka tidak boleh berhenti hanya karena kasus bullying. Begitu, mereka masa depannya masih panjang seperti itu. Dan seharusnya orang tua itu tidak usah memperbesar sampai kemana-mana. Begitu, bagaimana caranya? Oh iya, anak saya ditutup close gitu kan. Kemudian ketika sudah ditutup, nah bagaimana saya memberikan ya istilahnya pola asuh yang lebih baik, penguatan mental, memberikan kedewasaan, rasa mandiri, sehingga anak itu bisa menghadapi, karena dunia ini kejam. Begitu. Dunia tidak seindah di pikiran kita ya. Betul. Jadi kalau misalkan anak ini selalu, ya mohon maaf ya, orang tua tidak tetek ya kalau bahasa Jawanya ya, tidak tetek ketika anak ini mereka berinteraksi dengan dunia luar. Nah, ini yang jadi problem. Istilahnya itu orang tua bubble wrapping, Pak. Jadi anak itu dibuntel terus. Jadi backingannya anak. Betul, dipangku terus ya, kapan anak itu bisa mandiri. Dan begitu, karena kita sebagai orang tua nggak mungkin mau mangku anak terus. Mereka kan juga semakin besar, punya masa depan sendiri, punya proses perjalanan hidup yang sendiri juga. Begitu, Mbak Indah. Pasti akan menjadi dewasa, tidak selamanya anak-anak akan menjadi anak-anak begitu ya. Akan ada fasenya mereka akan melangkahkan dunianya sendirian begitu. Betul. Tapi kalau
kalau misalnya sudah ada fase-fase seperti ini, apakah anak-anak tadi juga masih bisa bersekolah seperti biasa, Pak Al? Atau sempat terhambat juga? Iya, kalau posisinya anak nanti sudah masuk ke proses persidangan atau di kepolisian biasanya, itu tadi ditaruh di shelter, memang rumah aman, LPKS, Lembaga Perlindungan Sosial Anak, terus kemudian dia bakalan dilakukan pembinaan di situ, sambil nanti nunggu proses persidangan, Mbak. Proses persidangannya juga setengah daripada orang dewasa waktunya, jadi harus cepat juga. Harus cepat, terus kemudian ketika dia nanti bisa diselesaikan dengan diversi, tidak masuk ke pidana, nah ini akan sangat bagus. Tapi kalau posisi dia nanti tetap sampai di pidananya setengah dari orang dewasa, nanti ditaruhnya di LPKA Blitar. Ya, kurang lebih berapa lama? Sesuai dengan putusannya dia. Sesuai dengan putusan. Nah, kemudian di dalam LPKA Blitar itu memang ada sekolah, cuman kejar paket dan lain sebagainya, Pak. Kami biasanya di Surabaya itu ngajuin anak untuk diversi dan supaya tidak dipidana. Tujuannya apa? Biar bisa sekolah di Surabaya. Soalnya kalau di Jawa Timur itu adanya cuma tahanan anak itu adanya cuma di LPKA Blitar. Nah, sini ke sana ini keluarga sudah itu kan transportasinya sudah luar biasa dan sebagai macamnya. Oke, baik, kita masih akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, Jawa Kopdar ini ya baru berapa segmen ya ngomong sama Pak Al sama Bunda Dewi, tapi ternyata butuh berjam-jam ya. Iya, permasalahan di lapangan atau fenomena yang terjadi itu sangat-sangat berat dan kompleks sekali. Betul. Mungkin yang kita bahas di sini baru 1 atau 2 orang begitu ya, tapi ternyata yang terjadi di lapangan justru ada banyak sekali. Makanya Pak Ali dari tadi nggak bisa senyum, itu apa karena terlalu berat yang dipikirkan atau bagaimana ya? Kasihan, Mbak, generasi emas akhirnya jadi generasi cemas. Gitu. Oke, baik, kita bergeser dulu kepada Bunda Dewi. Biasanya Bunda di TikTok zaman sekarang itu banyak sekali yang namanya fatherless, motherless, atau aku tuh nggak punya figur ayah, aku nggak punya figur mama, atau nggak ada figur orang tua di dalamnya. Nah, apakah dari hal-hal itu tadi itu bisa menunjang perilaku anak ini akhirnya menjadi menyimpang atau bagaimana dari sudut pandang psikolog? Memang betul sekali, Mbak Endah. Figur orang tua itu penting sekali. Karena bagaimanapun ketika anak itu pertama lahir, jadi kalau kita berbicara secara teoritis, jadi anak baru lahir itu menurut Aristoteles seperti kertas putih. Yang kertas putih ini ibarat kata memang anak ini tidak dalam tanda kutip tidak memiliki dosa apapun. Nah, for the first time yang mereka lihat itu adalah masyarakat terkecil itu adalah ayah dan ibu. Nah, disinilah sebenarnya di usia golden age kalau kita berbicara masalah pola asuh itu benar-benar hal yang penting. Karena usia emasnya usia 0 sampai 6 tahun psikologi Indonesia, kalau barat itu 0 sampai 8 tahun. Nah, kalau kita berbicara masalah itu, jadi orang tua ini ketika dia mau membentuk anaknya itu jadi hitam, putih, ungu, biru, hijau dan sebagainya, itu memang startingnya adalah ketika mereka di usia emas. Seperti itu. Nah, fenomenanya yang terjadi sekarang ini adalah banyak sekali mainan dan terlalu kompleks. Karena apa? Kami sendiri terkadang juga mau menggali itu dari sisi yang mana. Karena ada juga, mohon maaf, anak yang dilahirkan tanpa ayah. Banyak. Ya kan? Nah, itu kan sudah kehilangan figur seorang ayah. Kemudian begitu dilahirkan, ibunya pergi, anaknya dititipkan ke kakek neneknya. Jadi dia dari kecil sudah tidak ada figur ayah dan ibu. Nah, pola asuh yang diberikan oleh neneknya ini justru terkadang menjadi problem, menjadi masalah, menjadi stimulan. Ketika anak ini karena tidak ada figur ayah, ibu, nenek ini kan ya dititipi. Nah, kalau neneknya itu apa ya, istilahnya di perkotaan nggak apa-apa. Kalau di pedesaan itu justru akan lebih menjadi trouble lagi. Banyak sekali yang mereka tidak bisa nurut kepada neneknya. Neneknya taunya yang penting saya tak kasih makan, tak kasih minum, pulang ini dan sebagainya. Iya, yang penting pokoknya saya penting sekolah. Saya tidak tahu anak saya di sekolah seperti apa. Itu banyak sekali fenomena seperti itu, Mbak Indah. Akhirnya anak itu ya besar karena alam semesta seperti itu. Jadi tidak ada figur apapun, nenek pun juga tidak bisa memberikan sesuatu pola asuh karena keterbatasan latar belakang pendidikan dan semuanya. Bahkan banyak sekali juga anak-anak itu yang justru sekolah sering bolos. Akhirnya juga terjadi permasalahan completely karena memang dari situ handphone itu pun juga menjadi permasalahan yang luar biasa dengan benda gepeng tipis itu
luar biasa jahatnya itu yang merusak moral anak-anak kita juga seperti itu. Sehingga ya kita mau mencari role model yang seperti apa ketika dengan fenomena yang mereka tidak memiliki figur ayah ataupun ibu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, terkadang mereka memiliki orang tua yang completely, tapi ternyata mereka nggak ada waktu juga untuk anak. Oh iya, begitu. ini juga jadi, ada yang ada betul. Jadi mereka dalam keluarga menengah ke atas. Jadi ibunya Sama-sama sibuk sibuk, sendiri, bapaknya sibuk sendiri, kebersamaan anak tidak ada, dan kadang mereka memberikan rasa bersalahnya ke anak itu bukan dengan perhatian, tapi diujo ya, kamu mau minta apa dek, dengan uang, dengan hal-hal benda-benda yang memang sengaja untuk ini menukarkan waktunya yang hilang. Betul, seperti itu. Jadi justru anak ini tidak tumbuh dewasa karena anak sekarang itu pintar sekali, Mbak Enda. Jadi mereka tahu kelemahan orang tuanya itu seperti apa. Gitu. Jadi contoh misalkan hari ini saya nggak mau sekolah, mah. Aku nanti dibeliin sepeda motor, kalau nggak mau beliin sepeda motor saya nggak mau sekolah. Akhirnya apa ya, karena orang tuanya itu ya pastinya dibelikan. Nah, nanti mungkin beberapa minggu lagi akan ada keinginan lagi seperti itu. Sehingga ya kadang-kadang orang tua pun kalau kita nggak tegas ya kita kalah dengan anak-anak yang pengaruhnya sekarang ini luar biasa. Dan itu menjadi PR kita semuanya. Itu menjadi PR. Nah, tapi tenang aja, deadline-nya nanti sampai sebelum selesai acara nanti kita akan tanya gimana caranya begitu ya mengatasi itu tadi ya. Karena memang kita tidak bisa menyalahkan keadaan begitu betul, ya. Bagaimana yang terjadi ya sudah terjadi begitu. Nanti masih kita tanyain. Tenang aja pemirsa, jangan sampai skip channel kalau gitu ya. Kita lanjutkan ke Pak Al dulu. Kalau misalnya tadi dikatakan terkait dengan umur 17 tahun memang belum bisa diberikan hukuman seperti orang dewasa karena memang kalau di Indonesia KTP atau mungkin usia legalnya adalah di 17 tahun. Lalu dengan tadi sistem pidana untuk anak-anak, apakah itu juga sudah menjadi hal yang efektif? Apakah mereka juga sudah bisa paham seperti itu terkait dengan oh ini salah, ini benar atau bagaimana? Belum, Mbak. Tapi kalau posisinya kita balik lagi ke yang disampaikan Bu Dewi tadi, memang posisi anak ini kan dalam kondisi fitrah ketika kecil ya. Tergantung pada pola asuh orang tuanya. Kalau kita bicara masalah orang tua keluarga, maka rujukannya di Undang-Undang Perkawinan 174 yang sekarang sudah diperbarui 16 2019 tentang perkawinan. Di situ ada hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kalau posisi bicara orang tua, ada juga dengan pengaruh utamaan gender. Apakah posisi perempuan itu cuma masak, macak, mana sumur, kasur, dapur. Nah ini kalau itu masih menjadi fenomena, berarti budaya patriarki di dalam rumah tangga itu masih ada. Dan ini juga ya dengan era sekarang ya mestinya udah nggak relevan lagi gitu loh. Pengaruh utamaan gender itu bagaimana suami dan istri dalam tujuan perkawinan itu menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Wah, kayak ustadz aja. Sakinah, sakinah, mawadah, warahmah itu memberikan kebahagiaan, kasih sayang, ketentraman dalam rumah tangga. Nah, dalam hal posisinya anak, seringkali itu orang tua itu menjadikan sebagai miniatur, anak kecil yang selalu diatur-atur. Padahal posisinya dengan era sekarang ini yang 5.0 sudah 6.0 ya, ini sudah luar biasa industrinya. Antara anak itu dipakein HP itu antara setuju apa tidak setuju ya, karena justru sebenarnya orang tua sendiri juga sudah gagap media loh. Kita menemui gadget, kita menemui smartphone ini kan baru era-era tahun berapa ini kan begitu. Nah, posisi anak yang terlahir dengan gadget itu sudah disebut digital native. Salahnya siapa? Ya orang tua. Ketika anak lahir pasti cekrek di foto. Alhamdulillah sudah lahir. Statusan begitu. Nah ini orang tua juga gagap media. Sedangkan posisinya anak sudah canggih luar biasa. Apakah anak itu diperbolehkan main HP atau anak tidak diperbolehkan main HP? Ini juga kebijaksanaan sendiri. Nah, kemudian kalau kita bicara masalah Undang-Undang Perlindungan Anak, memang ada hak untuk anak, hak hidup, tumbuh kembang, partisipasi dan perlindungan. Hak hidup okelah dikasih makan, tumbuh kembang okelah nanti dalam pengawasan. Tapi kalau partisipasi, apakah orang tua itu sudah memberikan hak-hak anak untuk mempunyai pendapat? Andai kata anak itu pendapat atau keinginan tidak sesuai dengan orang tua, bagaimana? Kalau versinya Bu Dewi tadi harus tegas. Kalau posisi kita harus tough love, cinta yang tegas. Cinta yang tegas bukan cinta yang keras. Kalau keras itu kita pukul, kita marahi, kekerasan fisik, verbal nantinya jadinya kan kena undang-undang PKDRT nanti, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kalau cinta yang lembek, anak malah menjadi-jadi. Akhirnya bagaimana? Cinta yang tegas, tough love.
Karena dengan ketegasan itu, mana yang boleh, mana yang tidak, semuanya harus ada reward dan punishment-nya. Itu, Mbak. Baru nanti kita bicara masalah hukum. Wah, panjang itu nanti, Pak. Butuh 10 episode ini. Makanya bukan satu segmen kita bahas, bukan satu episode kita bahas, tapi minimal kayaknya 30 episode pun kayaknya nggak selesai-selesai gitu ya. Karena ternyata kompleks sekali. Tapi ada nggak sih yang sampai sekarang membuat, wah, kenapa kok akhirnya sampai sudah berapa lama berkarir di dunia ini? Lawyer 2017. Dari 2017. Cuman semakin kesini kenapa kok kita bentuk LBH Plato dan kita memberikan bantuan hukum secara semakin cuma-cuma. yakin untuk mendorong anak seperti itu? Kita tuh prihatin, Mbak. Oke. Kita disebut Indonesia Generasi Emas 2045. Generasi emas itu indikatornya dari apa? Anak sekarang sudah kecanduan handphone. Nanti masuk kekerasan seksual berbasis online. Nanti masuk pornografi. Nanti masuk ke narkoba. Nanti masuk ke dan lain sebagainya. Terus indikator generasi emas itu bagaimana? Oke, baik. Ini sangat menarik untuk kita bahas. Untuk itu kita masih akan kembali setelah yang satu ini tetap di Kopi Darmo. Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, Jawa Kopdar masih kembali dalam obrolan kita seputar menciptakan interaksi yang aman dan nyaman untuk anak. Ini sangat kompleks sekali ternyata sudah bahasan kita ya, terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Al, terkait dengan fenomena anak di masa kini. Mereka lahir, bukan hanya lahir saja, waktu di kandungan pun mereka sudah berdampingan dengan yang namanya gadget seperti itu. Bagaimana orang tua juga antara memberikan stimulasi atau mungkin apapun yang diberikan ketika ibu sedang mengandung itu sudah berdampingan dengan yang namanya gadget atau alat elektronik digital dan sebagainya. Lahir begitu ya, kadang orang tua juga sibuk makanya dikasih, atau kadang bukan hanya sibuk tapi orang tua sudah pusing bagaimana memberikan pendampingan, akhirnya diberikan ini muncullah Cocomelon dan sebagainya. Nah, kalau misalnya melihat fenomena-fenomena seperti itu tadi Pak Al, apakah itu juga mempengaruhi mental mereka dalam akhirnya terjadi kasus bullying dan sebagainya, dan bagaimana penanganan yang seharusnya dilakukan dari orang tua ini dari sudut pandang hukum juga? Kira-kira bagaimana, Pak Al? Bukan gede, Mbak ya. Ternyata berat ya yang dibahas ya. Karena kalau kita bicara masalah anak itu kita harus tangani dengan cepat, tepat, dan tuntas. Nah, dengan posisinya itu apakah kita sebenarnya siap apa enggak? Sehingga ketika kita di LBH Plato seringkali kita juga ada itu program Prima namanya, program riset implementasi advokasi dan sehingga apa? Ketika kita nangani perkara anak itu ternyata tidak hanya satu dinas, tidak hanya satu pihak yang mempunyai kewajiban di situ sebagai stakeholder, tapi banyak juga. Nah, irisan-irisan itulah yang balik lagi kepada kebutuhan pada si anak. Ketika kita bicara masalah anak, masa depannya anak itu luar biasa loh. Kalau kita bicara generasi emas, terus apakah anak-anak ABH yang berhadapan dengan hukum itu tidak mempunyai masa depan untuk sana? Iya. Kami nangani anak yang kecanduan seksual, perempuan. Terus kalau kecanduan seksual, treatmentnya seperti apa? Kecanduan seksual loh ya. Ketika dia lihat lagi-lagi, libidonya udah naik. Usianya anak, real ini. Yang kedua, kami nangani anak yang sudah jualan pil koplo atau double L. Kami nangani anak yang ABH yang gangster, kemudian dia jam 2, jam 3 malam berkeliaran bawa parang itu sampai melakukan pembunuhan dan tidak ada penyesalan. Kalau melihat posisinya anak-anak dengan kondisi seperti itu, apakah posisi kita masih mau mengarahkan mereka semuanya untuk generasi emas? Saya yakin tidak semuanya itu mempunyai mindset yang seperti kita gitu loh. Tapi mereka pun yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini bukan berarti anak yang gagal. Cuman polanya bagaimana? Balik lagi kepada orang tua. Kemudian ketika leading sektor pemerintah. Karena perlindungan khusus itu masuk ke pemerintah kota atau daerah, Mbak. Sehingga ada Surabaya Kota Layak Anak. Nah, ini Kota Layak ini bagaimana kita memberikan perlindungan klaster terkait dengan ketika ada kasus bagaimana melakukan penanganan secara maksimal. Suatu contoh ketika anak mengalami kecanduan seksual. Nah, gimana treatmentnya? Belum ada, Mbak. Di kita belum ada. Saya juga merasa belum tuntas menangani perkara tersebut. Karena anak ketika sudah kecanduan seksual harus kita bawa kemana? Nah, ini adalah menjadi cerminan generasi emas itu yang seperti apa yang harus kita wujudkan. Tapi kalau posisinya anak sekarang itu luar biasa. Anak-anak itu pandai-pandai, pinter-pinter, cerdas-cerdas. Dengan adanya handphone sekarang,
kalau menurut saya ya, anak boleh menggunakan handphone tapi harus bijak di dalam menggunakan itu. Lah kategori bijak itu anak masih belum mampu memilah dan memilih mana informasi yang baik dan benar. Menyaringnya itu belum bisa. Ketika kita survei kepada anak-anak, yang paling banyak itu digunakan adalah TikTok. Terus kemudian kalau game Roblox. Kalau game Roblox itu dunia avatarnya mereka di dunia maya kan. Dia bisa kenalan dan lain sebagainya. Nah, tapi apakah posisinya anak-anak bisa pandai dengan handphone? Bisa. Sekarang ada artificial intelligence, ada Cici yang bisa diajak ngomong, ditanya apa saja dia bisa. Pasti tahu. Itu adalah akses untuk menuju masa depan. Nah, inilah yang harus kita fasilitasi kepada anak-anak untuk digital parenting, untuk parenting kepada orang tua, bagaimana pola asuhnya kepada si anak. Oh, oke. Ini ya, berarti kalau misalnya tadi kita udah ngomongin parenting, tapi nggak cuma parenting aja, tapi harus ada digital parenting. Karena tadi memang betul kalau orang tua sekarang itu gagap digital. Itu betul sekali. Kenapa? Karena percepatannya berbeda. Antara orang tua mungkin pasti tahu cara menggunakan Facebook, tapi anak itu sudah lebih jauh lagi mereka mengetahui tentang dunia maya dan digital sebagainya. Nah, ini termasuk PR penting. Mungkin next episode kita bisa bahas ini ya. Boleh. Oke. Kalau misalnya kita lanjutkan kepada Bunda Dewi, tadi kita sudah membahas bagaimana tentang fatherless atau mungkin motherless atau bahkan yang sebenarnya orang tuanya juga sebenarnya ada, tidak divorce atau tidak co-parenting, tapi memang figurnya kan yang tidak ada. Nah, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak itu? Terus apakah jangka panjangnya nanti juga akan menyimpang kah? Atau mereka juga akan tetap bisa sukses? Termasuk dari lembaga pendidikan. Nah, apa yang harus diambil oleh mereka langkah-langkahnya? Jadi begini Mbak, sebenarnya efek apapun yang terjadi, entah itu bullying, entah kasus apapun, itu efeknya adalah anak. Seperti itu. Jadi yang akan merasakan langsung itu adalah sense of effect-nya itu adalah anak. Nah, sekarang yang menjadi persoalannya adalah bagaimana orang tuanya itu yang seharusnya mereka memiliki batasan. Memiliki batasan bahwa anak ini harus segera diambil sebuah keputusan. Seperti apa memang yang harus segera dilakukan ya, termasuk memotivasi, mungkin rehabilitasi, mungkin juga pendampingan, mungkin juga hal-hal yang memang mereka akhirnya tidak akan kemana-mana. Seperti itu. Karena apa? Selama ini yang memang kami tangani ya, kasus-kasus yang kami tangani itu pun juga banyak sekali background yang terjadi sekarang ini seperti itu. Jadi kayak misalkan, oh ya orang tuanya itu mereka sebenarnya completely, kemudian orang tuanya kaya dan sebagainya, tapi itu juga nggak bisa menjamin masa depan mereka itu cerah. Begitu, nggak menjamin juga mereka ke depan itu menjadi anak yang emas kan, seperti itu. Jadi kebijakan sebutan yang kita harus menuju Indonesia emas, anak emas dan sebagainya itu harus betul-betul dikaji ulang. Seperti itu, terutama sekarang ini yang lepas itu adalah sisi spiritual quotient, kecerdasan spiritual itu yang sekarang ini sudah banyak sekali, betul sekali gitu Mbak Ita. Jadi anak-anak ketika mereka ibaratkan diberikan pondasi sama orang tua, disuruh sholat aja misalkan, sekarang ini kan susah sekali. Kemudian daily activity mereka ketika mereka lagi libur, itu pun ketika bangun pun bukan selalu yang dilakukan satu hal yang positif. Gitu. Jadi mereka pun juga langsung handphone. Kemudian mereka tidak tahu, oh ya saya harus keluar dari kamar itu jam berapa, karena mereka keluar kamar aja kalau misalkan ke belakang atau mereka lapar. Gitu. Kemudian udah waktunya balik lagi. Lapar ya, itu, dan itu pun juga mohon maaf sepertinya di rumah itu completely. Tapi mereka dengan dunianya sendiri-sendiri. Bapak dengan laptopnya, dengan handphonenya, ibu dengan handphonenya sendiri, dengan keasikannya juga, anak pun juga dengan keasikannya sendiri juga. Jadi komunikasi efektif secara internal ini, kehangatan di dalam keluarga nggak ada. Seperti itu. Makanya anak itu pun juga terkadang saya mau konsultasi misalkan dengan ibu, mau curhat, mau ya bisa jadi bestie lah dan sebagainya. Tapi ketika mereka datang merapat ke orang tua, ada penolakan. Aku capek, mama capek, papa capek dan sebagainya. Justru ketika ada penolakan ini, anak itu seakan-akan, waduh, hopeless ya, yang seharusnya saya pengen pulang ke rumah nih, harus segera ketemu mama bla bla bla, tapi ternyata mama sudah dengan permasalahannya sendiri, kemudian mamanya juga butuh hiburan, akhirnya membuka TikTok sendiri dan sebagainya. Jadi di rumah itu kelihatannya berkumpul, tapi ternyata ya dengan dunianya mereka masing-masing. Jadi yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh gara-gara handphone itu. Gara-gara handphone. Terus apa yang harus diambil oleh lembaga pendidikan tadi? Kita sempat
Kalau lembaga pendidikan itu Mbak Indah sejak COVID ya, sejak COVID ini saya itu kadang-kadang juga bingung dulu sebelum COVID mereka semuanya itu selalu berkonsultasi bagaimana tidak ketergantungan dengan gadget. Setelah COVID everything harus gadget. Betul. Gitu Mbak. Jadi langsung dibalik begitu. Nah, akhirnya apa? Kita mau memberikan treatment yang seperti apa? Karena di dunia pendidikan pun juga semua ketergantungan dengan gadget, semua aplikasi modern. Tinggal buka ini, tinggal buka itu. Nah, kita mau memberi batasan yang bagaimana? Gitu, karena apa? Karena mereka pun ujian pun dan sebagainya, Mbak. Sekarang nggak ada kata-kata belajar. Betul. Jadi buku-buku yang ada di sekolah itu tidak mungkin mereka bisa buka. Kalau dulu proses kita, ya mohon maaf belum ada digital teknologi yang terlalu canggih. Ya zaman kita dulu proses itu saya pikir berjalannya dengan step by step. Jadi misalkan kita harus bikin mading misalkan ya. Saya ingat sekali majalah dinding. Itu kita harus cari koran, harus cari majalah, kemudian digunting. Ya, masih digunting. Kita kan harus membaca. Nah, ketika membaca itu kan otomatis ada ilmu knowledge yang bisa masuk ke dalam IQ kita, intelektual kita. Jadi kita tuh melakukan sendiri prosesnya, kita harus menganalisa, kita harus menulis. Disitulah sebenarnya proses pendewasaannya. Kalau sekarang everything sudah ada jawaban dan sebagainya. Jadi mereka anak-anak sekarang nggak pernah menggunakan pikirannya untuk dilatih berpikir. Itu ya. Itulah menjadi permasalahan utama sebenarnya ya. Semua sudah serba instan, semua serba ada, serba bisa begitu serba ya. Bisa, baik pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini tetap di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, jawab Kopdars, dari tadi kita sudah banyak sekali ya ngomongin soal menciptakan interaksi yang aman dan nyaman untuk anak. Ini tanpa berpanjang-panjang lagi, saya langsung minta tips pamungkasnya. Ini mungkin kalau dari sudut pandang orang hukum dan juga orang psikologi pasti berbeda mungkin ya. Mungkin dari Pak Al dulu terkait dengan menciptakan interaksi yang aman dan nyaman. Apakah ada tips jitu-nya ini dari Pak Al? Silahkan. Iya, posisi sekarang itu yang paling sulit itu adalah menjadi orang tua yang benar itu banyak banget, Pak. Tapi orang tua yang memahami situasi dan kondisi anak itu jarang. Tapi di sekolah-sekolah yang kami hadapi, yang kami dampingi, itu kebanyakan itu orang tua merasa dirinya benar. Sedangkan posisinya, kita kan anak pondok dulu ya. Ada di kitab Ta'lim Muta'alim itu kan adab itu lebih penting daripada ilmu. Sedangkan dengan situasi dan kondisi sekarang, anak itu disuruh untuk ilmu, tapi tidak diajarkan terkait dengan adab, sopan santun, unggu-unggu dan lain sebagainya. Itu yang harus ditanamkan dulu. Karena ketika dia yang sudah punya adab, budi pekerti, maka ilmu itu bisa masuk. Tapi kalau orang sudah punya ilmu, wah nggak punya adab, bahaya itu nanti. Terus kalau posisinya apa yang mesti dilakukan? Every child itu is special. Setiap anak itu adalah spesial. Every special is habit. Setiap anak yang mempunyai spesial adalah kebiasaan dari pola asuh dari orang tuanya. Sehingga menjadi orang tua yang bisa menjadi teman baik buat anak, itu yang sangat luar biasa kalau situasi kondisinya. Nah, menurut saya bagaimana? Kalau saya punya anak, yang saya katakan apa? Lakukan apa yang ingin kamu lakukan dan bertanggungjawabkan atas apa yang kamu lakukan. Ketika posisinya anak mempunyai salah, ya kita harus tegur, harus kita marahi, bahkan harus kita hukum. Ketika posisinya sekarang, saya itu sepakat dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Ada di barak dan lain sebagainya. Ada anak itu yang bisa dikandani, bisa diomongi via komunikasi. Ada anak yang harus dimarahi dulu. Bahkan ada anak yang kadang harus dipukul dulu, tentu dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang kekerasan. Sehingga apa? Ketika anak melakukan segala sesuatu yang ingin dilakukan, silakan. Tapi kasih batasan-batasan. Tapi ketika dia memang melakukan dan itu salah, nah kita harus siap antara reward atau punishment itu tadi. Jadi harus menjadi orang tua yang tegas. Orang tua yang tegas, menjadi teman begitu ya. Bukan sebagai harus menghardik atau bagaimanapun, tapi ada treatment yang berbeda setiap anak. Kalau misalnya dari Bunda Dewi, apa tips jitunya ini supaya kita bisa menciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk anak? Sebenarnya kalau kita berbicara tipsnya masing-masing dari keluarga itu kan pasti memiliki cara masing-masing. Yang utama sebenarnya kita itu harus menyederhanakan pikiran. Seperti itu. Karena apa? Karena kadang-kadang permasalahan kecil itu jadi ribet.
Karena apa? Karena memang pikiran kita yang bergerak kemana-mana. Nah, kalaupun memang orang tua itu mengalami hal-hal yang dimana fase tumbuh kembang anak itu masing-masing mereka memiliki proses, ya kita pun juga harus bisa menyadari bahwa anak-anak kita pun juga akan memiliki proses sendiri. Tidak semuanya harus dengan intervensi kita sebagai orang tua. Biarkan mereka berjalan. Tutwuri handayani, kita harus bisa mengikuti anak itu seperti apa. Jadi kita pun juga harus jadi orang tua yang bijak. Kalau sekarang ini kan model bahwa anak harus mengikuti prestis orang tua. Seperti itu. Jadi anak justru jadi korban, mereka banyak stres, kemudian juga mencari kompensasi di luar. Itu sebenarnya juga banyak penekanan-penekanan dari orang tua. Seperti itu. Jadi kalau kita pengen menjadi orang tua yang bijak, ya dari awal kita tumbuhkan di dalam pola asuh itu pola asuh yang demokratis. Seperti itu. Jadi bagaimana kita mendengarkan anak, kemudian juga kita sebagai orang tua tidak merasa selalu benar, kemudian kita belajar untuk sebab akibat. Akibatnya begini, sebabnya apa, sebabnya begini, pasti ada akibatnya. Sebenarnya di dalam hidup itu hanya ada dua, itu kausa prima. Sehingga kita mengajarkan anak, kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Yang harus kita gali adalah diri kita sendiri. Karena bagaimanapun yang akan menerima apa yang kita tanam, ada hukum tabur tuai. Kan ada seperti itu. Jadi tabur tuai itu harus kita berikan benar-benar kepada anak. Jadi kita tidak boleh terlalu dalam tanda kutip terlalu ini sekali, terlalu melindungi juga ya nanti terlalu melindungi anak kita. Kemudian tidak boleh anak itu berproses dengan dengan perjalanannya, itu nggak boleh. Itu yang pertama, Mbak Indah. Yang kedua, di dalam dunia pendidikan ya banyak sekali sekarang ini kurikulum itu tidak seperti kami dulu. Dulu kan ada GBHN, ada PPKN dan sebagainya. Dulu P4 ya, ada penataran P4 dan sebagainya. Itu kalau bagi kami, itu kenapa tidak dimunculkan lagi gitu? Karena sekarang ini mohon maaf, anak-anak Pancasila saja kadang-kadang nggak hafal. Ya kan, Undang-Undang 45 nggak hafal. Penataran P4 itu kan juga sebenarnya kita diajarkan nilai-nilai, value, adab, akhlakul karimah. Bagaimana dulu kita guru datang, kepala sekolah datang itu cium tangan, kita lewat itu nuwun sewu dan sebagainya. Itu kelihatan indah, dipandang, dilihat, kemudian juga dengan tutur kata yang halus, kemudian penghormatan kepada orang tua, itu kan value-nya luar biasa. Sekarang ini sudah tidak ada batasan itu. Seperti itu, bahkan kadang-kadang mohon maaf murid bisa membuli gurunya sendiri. Wah, itu yang jadi bikin geleng-geleng gitu ya. Oke, baik, dari Pak Al juga Bunda Dewi, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang sedang menonton, dimulai dari Pak Al dulu. Silakan. Sebagai orang tua, how to win in the head and then how to win in the mind. Ketika kepada anak ya, bagaimana kita bisa memenangkan hati anak itu dalam artian kita memahami situasi, kondisi, pola tumbuh kembang anak. Kita pintar belum tentu anak kita juga pintar, tapi kepintaran itu nanti akan berbeda. Nah, ketika kita sudah bisa mengenangkan hatinya, kita sudah mengetahui posisi anak, maka arah pemikirannya anak itu nanti kita bisa sejajari, bukan kita kendalikan. Kita sejajari karena anak itu juga punya kebebasan di dalam berpikir. Kebebasan dalam berpikir itu juga harus kita hargai. Kenapa? Kalau dia berpendapat kemudian kita patahkan, kasihan tuh. Kasihan. Tapi kalau dia berpendapat kemudian kita fasilitasi, nah udah itu pasti bakalan jadi yang luar biasa. Oke, baik. Berikutnya dari Bunda Dewi, singkat saja tapi langsung menusuk ini kayaknya. Singkat itu adalah semua karena cinta. Begitu bagaimana kita mengajarkan anak kita cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada sesama, cinta kepada situasi, kemudian juga cinta kepada diri sendiri. Dan tentunya hal ini kalau kita menimbulkan cinta di dalam diri kita, insya Allah akan ada sebuah perasaan yang lebih halus ketika kita menerima dunia yang kejam ini. Karena controlling secara spiritual quotient sebenarnya di situ yang bisa menjadi tameng kita, ya, terutama untuk generasi muda. Oke, baik, terima kasih banyak Bunda Dewi dan juga Pak Al. Terima kasih sudah main ke TV 9. Next kita harus jadwalkan lagi ya obrolan di berikut-berikutnya yang harus lebih luar biasa lagi pembahasannya. Oke, terima kasih jemaah Kopdar sudah menyaksikan kami di sore hari ini. Saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.